Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Haryo Brahmantia Harahap. Pada hari ini saya akan mempresentasikan suatu teori dalam manajemen isu dan krisis seorang praktisi public relation, yaitu image restoration theory. Oke, langsung aja kita bahas ya. Dimulai dari definisi nih. Image restoration theory adalah teori yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga atau mempertahankan nama baik perusahaan dengan memperbaiki citra yang sudah terancam di mata publik. Jadi teman-teman, biasanya praktisi PR apabila terkena suatu isu akan menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori image restoration gitu. Lalu siapa sih tokoh dari teori ini? Siapa sih yang mencetus teori ini? Yaitu ada William L. Benoit. Ia merupakan seorang profesor komunikasi yang berasal dari Ohio University. Beliau juga dikenal dengan keahliannya dalam komunikasi politik. Nah, ini foto atau potret dari William L. Benoit. Lalu sejarahnya nih. Pada tahun 1994, William L. Benoit menggambarkan dengan jelas mengenai image restoration theory di bukunya yang berjudul Account, Excuse, and Apologize. Adapun image restoration theory ini merupakan teori yang dikembangkan dari teori apologia. Combs and Benoit tahun 2010 dan tahun 2005 di dalam buku Kriantono tahun 2004 menjelaskan bahwa teori apologia menjadi dasar terciptanya image restoration theory yang menggunakan pendekatan retorika. Nah, jadi dalam sejarahnya image restoration theory ini didahului oleh teori apologia, yang mana itu merupakan teori lain dalam manajemen isu dan krisis juga. Lalu bagaimana sih konsep ataupun langkah-langkah yang diambil dalam image restoration theory? Nah, ada 5 strategi dalam image restoration theory, yaitu ada denial, evading of responsibility, reducing offensiveness of event, corrective action, dan mortification. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada denial, yaitu melakukan penyangkalan simple denial, bahkan mengalihkan atau melimpahkan kesalahan pada orang lain, shifting the blame. Nah, yaitu gimana? Contohnya itu pada saat suatu perusahaan nih mendapatkan suatu isu, dia langsung menyangkal bahwa isu tersebut tidaklah benar. Isu tersebut dibuat orang lain untuk menjatuhkan perusahaannya. Seperti itu, melakukan penyangkalan dengan berbagai alasan, yaitu denial. Lalu yang kedua, ada evading of responsibility, menghindari tanggung jawab atas suatu kesalahan atau tindakan untuk mengurangi tanggung jawab atas konsekuensi tindakan tersebut. Dalam evading of responsibility, ada 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu provocation, dan yang kedua itu ada accident. Provocation, yaitu pengakuan bahwa hal tersebut dilakukan karena terpancing oleh suatu hal. Defiability, atau pengakuan yang bahwa hal tersebut dilakukan karena kekurangan informasi dan kemampuan yang tidak cukup. Nah, pada aksi provocation, kita tuh isu tersebut nih, isu atau krisis tersebut datang, lalu kita melakukan pengakuan bahwa isu tersebut memang benar adanya. Akan tetapi itu terjadi karena kita kekurangan informasi dari A gitu atau B gitu, atau misinformasi atau miskomunikasi, ataupun mungkin kita bisa bilang bahwa kemampuan dari kru kita ataupun tim kita itu kurang cukup. Kayak hal tersebut diakui, kesalahan tersebut diakui, namun kita menjelaskan nih apa sih permasalahan kita dan kayak berjanji untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Lalu ada accident. Accident itu pengakuan bahwa semua hal terjadi karena tidak terduga atau good intention. Pengakuan bahwa semuanya berawal dari niat yang baik, sama sekali tidak ada maksud untuk membuat kesalahan. Nah, misalkan nih, ada suatu isu nih yang menimpa suatu perusahaan. Contohnya Garuda sama Rius, kalau nggak salah, Rius YouTuber yang kemarin kena juga tuh suatu isu yang mana tidak bisa perusahaan Garuda itu nggak bisa dikritik gitu kan. Tapi Garuda melakukan penyangkalan dan melakukan
evading of responsibility, yaitu accident. Bahwa hal tersebut tuh tidak terduga. Saat itu tuh menu makanannya tuh ditulis melalui tulisan tangan karena belum sampai nih menu dalam bentuk cetaknya belum sampai ke salah satu pesawat Garuda gitu. Lalu selanjutnya ada reducing offensiveness of event, yaitu pihak yang melakukan kesalahan diberikan keringanan dengan mengutip atau menunjukkan kembali tindakan positif perusahaan atau organisasi di masa lalu. Nah, jadi misalkan nih, seorang praktisi PR sedang berada di suatu perusahaan yang mengalami isu atau krisis. Agar citranya baik kembali di mata publik, ia melakukan kembali memori-memori masa lalu yang ia perbuat, gitu loh, perusahaan yang ia buat dengan baik gitu. Maksudnya, misalkan CSR-nya gitu dibangkitkan kembali, di berita-berita lamanya diungkap kembali, bahwa tindakan yang saat ini ia lakukan salah itu sebenarnya pure hanya kesalahan saat ini. Dan dia melakukan memorial semua tindakan yang dilakukan masa lalu tuh positif semua, cuma kali ini doang kesalahan gitu. Selanjutnya ada corrective action, berjanji bahwa tindakan kesalahan yang terjadi akan diperbaiki dan tidak terulang kembali ke depannya. Nah, biasanya aksi keempat ini dilakukan setelah melakukan pengakuan gitu, misalkan nanti ada salah satu contohnya yaitu pesawat Lion nih. Pesawat Lion kan dulu sempat mengalami isu yang cukup berat nih buat perusahaannya karena delay. Ia mengakui kesalahan delay itu karena operator ataupun pesawatnya sedang tidak baik, sehingga ia mengakui kesalahannya dan juga berjanji tidak akan mengulanginya ke depan. Di kemudian hari dia akan mengulanginya. Dan itu terjadi. Lion tidak lagi jarang terjadi lagi delay-delay di dalam Lion, sehingga kepercayaan publik kembali lagi nih kepada pesawat Lion Air gitu kan. Lanjut. Yang terakhir ada mortification, yaitu mengakui kesalahan dan meminta pengampunan atas tindakan atau kesalahan untuk memberi kesan penyiksaan diri dari suatu perusahaan gitu. Biasanya mortification ini dilakukan perusahaan dengan cara mengakui kesalahan dan memberikan refund ataupun memberikan kompensasi atas tindakan yang telah dilakukan yang terkena dampak gitu. Misalkan Lion tadi kan, Lion tadi mengalami delay dan akhirnya para penumpangnya, passengernya itu terlambat dan juga meminta ganti rugi. Nah, pihak Lion memberikan ganti rugi tersebut secara penuh 100%. Ia melakukan mortification untuk mengatasi isu ya ataupun krisis yang sedang ia hadapi. Sehingga kepercayaan publik balik lagi nih, Lion benar-benar mengembalikan refund ataupun uang kembali dari harga tiket gitu kan, dan bahkan Lion pun berjanji untuk memberikan tiket gratis di kemudian hari. Ini ada beberapa contoh penerapan dalam image restoration theory. Yang pertama itu ada kasus XL pemutusan hubungan kerja atau PHK 100 pegawainya. Strategi XL dalam menghadapi isu tersebut, pihak XL menggunakan strategi denial dalam memperbaiki citra. Jadi pada suatu berita nih, XL diberitakan mem-PHK 100 pegawainya di tahun 2016. Namun di satu sisi XL memberikan klarifikasi bahwa XL sedang melakukan rebranding dan juga melakukan suatu hal memperbaiki struktur dalam organisasinya, sehingga dia bilang kepada publik bahwa dia tidak mem-PHK, namun seluruh pegawainya itu dilakukan tes ulang gitu, untuk apabila yang tidak sanggup untuk melaksanakan tesnya itu bakalan mundur sendiri, jadi tidak di-PHK. Lalu perusahaan mengambil strategi menghindari tanggung jawab dengan cara provocation gitu. XL selain denial juga melakukan provokasi, yaitu bahwa pegawainya yang keluar, 100 pegawainya yang keluar itu bukan karena di PHK, karena 100 pegawai tersebut tidak lagi layak dan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi pegawai XL selanjutnya, karena setelah rebranding dan melakukan visi misi baru XL gitu kan. Lalu XL melakukan strategi mengurangi serangan dengan cara minimization.
XL bilang lagi nih kepada awak media dan publik gitu, bahwa selain 100 pegawainya mundur ataupun berkurang, XL juga membuka lowongan lagi nih kepada para calon pegawai baru, sehingga dia meminimalisir hal-hal yang berdampak buruk bagi perusahaannya. Dan yang terakhir, XL menggunakan strategi korektif. Ia juga melakukan koreksi terhadap beberapa cara tentang pegawainya dan juga cara rebrandingnya, dan dia ungkapkan kepada publik sehingga publik menjadi paham dan mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Gitu. Lalu ada kasus delay pesawat lain yang tadi saya sampaikan. Ratusan penumpang Lion Air terlantar sejak Rabu tanggal 18 Februari 2015 lalu akibat penundaan penerbangan atau delay. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 19 Februari 2015 dipadati oleh seluruh penumpang Lion Air yang ingin melakukan refund tiket. Alhasil, ribuan penumpang diprediksi mengalami kerugian akibat delay berkepanjangan dari Lion Air, dan kasus Lion Air itu pun juga menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Berbeda dengan XL yang hanya mengalami isu, Lion Air itu menghadapi benar-benar krisis gitu kan. Karena memang terjadi hal itu, sudah terjadi dan membuat banyak penumpangnya, banyak passengernya meminta refund, dan juga menjadi kayak bulan-bulanan netizen yang sempat ada salah satu tweet netizen Indonesia yang mana slogannya Lion Air yaitu make people fly menjadi make people cry akibat dari delay yang berkepanjangan waktu itu. Nah, apa sih strategi Lion Air dalam menghadapi isu tersebut? Strategi yang dilakukan adalah mortification, yaitu Lion Air memanfaatkan sosial media lewat akun Twitter resminya untuk meminta maaf kepada seluruh penumpang yang dirugikan atas insiden yang delay yang panjang. Bunyinya, kami meminta maaf untuk pembatalan penerbangan beberapa rute tadi siang. Salam Lion Air. Demikian kicauan akun resmi Lion Air di official Lion Air. Strategi selanjutnya adalah compensation, yaitu dengan memberikan refund 100% kepada para penumpang yang terdampak delay. Tak hanya itu, Lion Air juga memberikan tiket gratis pada calon penumpang yang menjadi korban delay. Tiket ini diberikan pada penumpang yang memiliki jadwal keberangkatan tanggal 23 sampai 25 Februari 2015. Selain Lion Air meminta maaf, juga Lion Air memberikan kompensasi kepada para penumpangnya yang terkena dampak delay ini. Sehingga di masa-masa selanjutnya, Lion Air kembali dipercaya oleh publik untuk menjadi salah satu transportasi udara Indonesia gitu. Seperti itu saja pembahasan saya tentang image restoration theory. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.